Ya, sepertinya untuk saat ini market relatif menahan diri karena besok ditunggu-tunggu adalah data non-farm payroll. Sementara nanti malam datanya relatif lebih ringan. Jadi menurut saya, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang menarik nanti malam kecuali kalau terjadi kritikan terhadap Powell terkait dengan kebijakan suku bunga dari ECB. Nah, lagi-lagi yang perlu kita ingat di sini adalah kemungkinan Powell dan kawan-kawan masih menahan diri. Dan bahkan data non-farm payroll besok malam kecenderungannya mereka masih tetap wait and see sampai kemungkinan di bulan Juli atau bahkan di bulan Agustus. Nah, ini dia yang perlu kita perhatikan nanti malam terkait dengan level support ataupun resisten berikut ini. Oke, kita lihat dari sini US Treasury-nya terjadi kembali mengalami penurunan dan saya rasa ini yang membuat kenapa kita layak untuk membeli ataupun lakukan pembelian terhadap gold ataupun emas. Walaupun ya mungkin ada sisi lain ya bahwa safe haven-nya sedikit berkurang karena mungkin dari sisi penurunan pasar imbal hasil, maka kemungkinan obligasinya kecenderungan mulai kenaikan. Tapi tidak apa-apa. Istilahnya kalau misalkan kita lihat apakah ini normal apa tidak, kita cek lagi. Kita bandingkan antara US Treasury-nya dengan US dollar. Ternyata US dollarnya pun ditutup dengan melemah. Berarti kalau begitu ya tidak apa-apa. Secara teknis memang seharusnya juga didukung dengan penurunan pada US dollar, sehingga yang akan kita dapatkan emas akan relatif menguat. Nah, berarti kita masih tetap dalam jalur utama, di mana US dollar kita harapkan akan turun di bawah level 97 dolar, kemudian akan melanjutkan penurunan untuk sisi wave kelima. Sebaliknya, untuk dari status dari US Treasury-nya sendiri, sepertinya memang ini ada kendala ya. Atau bisa saja kita artikan bahwa wave C yang semula kita prediksi atau perkirakan lebih tinggi daripada A, mungkin kita anggap hanya naik lebih sedikit atau sedikit lebih tipis dari wave A. Berarti anggapan saya ini berarti sudah selesai. Kalau begitu kita kembali ke asumsi bahwa ini kemungkinan terjadi double top, sehingga dalam waktu dekat atau mungkin beberapa waktu ke depan yang perlu kita tinjau bersama adalah terkait dengan neckline. Karena kalau misalkan ini double top, berarti harusnya dia akan mulai penurunan dan tembus di bawah neckline tersebut. Nah, tapi triggernya apa? Triggernya adalah kalau misalkan data ekonomi Amerika kecenderungannya relatif lebih lemah. Termasuk data untuk besok malam. Berhubung besok malam mungkin kita akan tidak ada live streaming, maka Anda bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Kalaupun misalkan ternyata anggapannya adalah data nanti malam cenderung mendorong kepada harga emas, kemudian juga pelemahan kepada US dollar atau bahkan US Treasury, tolong perhatikan kalau misalkan ternyata areal tersebut tidak tembus, maka yang harus diwaspadai adalah kemungkinan range pergerakan akan relatif sideways ataupun stabil sampai besok malam menjelang rilis data non-farm payroll. Termasuk juga berlaku pada US dollarnya. Karena kalau misalkan kita asumsikan bahwa dia relatif sideways, maka yang saya khawatirkan di sini dia tidak akan terjadi penembusan level support, melainkan dia tertahan dan mungkin ada pantulan. Nah, tinggal masalahnya apakah pantulan tersebut akan meresmikan dia sebagai double bottom atau tidak, tergantung dari data non-farm payroll dan juga CPI minggu depan. Artinya di sini neckline dibutuhkan di 101 kalau memang ingin menunjukkan bahwa ini akan menjadi double bottom. Kalau tidak, maka kenaikan tersebut hanya diasumsikan naik sementara sebelum nantinya dia akan melanjutkan penurunan dan melanjutkan sebagai penurunan wave ke-5. Oke, kalau begitu untuk nasib dari mata uang ataupun bahkan dolar ataupun bahkan terhadap posisi dari pound sterling dan emas, maka Anda bisa lihat di sini posisi untuk pound sterling sendiri. Kenapa hari ini kita mengincar atau meragukan kemungkinan kenaikan? Satu sisi sebetulnya tidak ada masalah dengan data-data yang ada di Inggris. Karena sampai saat ini pun tidak ada data yang lebih menarik. Setelah kemarin kita lihat datanya PMI kecenderungannya adalah lebih kuat. Jadi harusnya kita dapatkan dia kenaikan. Itu sebabnya dia ditutup dengan bullish. Yang kedua adalah alasan sederhananya karena US dollarnya kembali melemah. Nah, tapi coba lihat di sini. Yang mungkin kita harus tanggapi untuk ke depan adalah terkait dengan potential double top. Kalau misalkan dia tidak tembus di atas 1.3580, saya ingatkan, kalau misalkan dia tidak tembus 1.3580 dalam 1 atau 2 hari ke depan, hari ini dan besok, maka hati-hati dengan rejection, kemungkinan dia akan terjadi namanya double top. Dan kalau itu terjadi, berarti tolong perhatikan 1 hingga 2 hari ke depan, neckline yang kemungkinan akan ada di 1.3420-an. Artinya, untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah double top, maka yang diperlukan adalah penurunan di bawah 1.3420. Kalau itu terjadi, maka Anda bisa melakukan kesempatan sell tersebut, dilanjutkan dengan atau mempertahankan sell tersebut kalau misalkan tembus 1.3420. Kalau tidak, maka Anda segera exit sebelum dia 1.3440. Kenapa? Karena kemungkinan bisa saja yang terjadi sebaliknya. Bukan terkait dengan potensi double top, melainkan bisa saja dia malah membentuk yang namanya bullish rectangle, sehingga nantinya dia akan cenderung mulai kenaikan.
Nah, ini akan ditentukan nasibnya dari NFP besok malam, dan itu berarti tentunya sangat sensitif terhadap US dollar. Nah, perhatikan untuk hari ini. Kalau misalkan lihat dari grafik keempatnya juga, saya anggap yang tadinya kita asumsikan bahwa akan terjadi double top di grafik daily, maka mungkin data penunjangnya ataupun technical penunjangnya, kalau lihat dari grafik H4, coba perhatikan. Yang kemarin kita asumsikan double bottom, kemudian dia naik, maka seharusnya kita anggap ini sudah selesai. Ya, kurang lebih tingginya sama ya. Nah, apakah dia akan terjadi double top? Secara resmi ini mungkin juga terjadi double top. Atau dengan kata lain, kalau Anda lihat dari pergerakan yang ada di sini, kemudian juga kemungkinan yang terjadi di sini, maka hampir bisa dipastikan inilah rising wedge. Rising wedge biasanya itu akan memberikan indikasi akan terjadinya potensi reversal turun. Artinya kalau misalkan di sini karena kebetulan kasusnya adalah downtrend setelah dia menginjak 1.3590, Anda bisa lihat di sini downtrend, kemudian dia konsolidasi, dan kemudian berikutnya berarti akan melanjutkan dengan penurunan. Nah, ini yang kita nantikan. Kalau memang ini skema yang sesuai, maka cocok dengan grafik daily tadi terkait dengan potensial double top. Berarti juga secara spesifik kita bisa lakukan sell di 1.3560, 1.3580 dengan alasan yang sama. Nah, nantinya kalau misalkan terjadi penembusan di bawah 1.3500, Anda boleh pertahankan sell tersebut sampai at least 1.3420 atau 1.3480. Ingat bahwa 1.3420 ini adalah level neckline atau yang dicurigai sebagai neckline dari potensi grafik yang disebut-sebut sebagai double top. Nah, sementara di crude oilnya sendiri, kalau Anda pertimbangkan posisinya masih tetap sama. Apalagi setelah dia bergerak naik di atas level 62, kita hampir bisa dibilang nyaris tidak melihat lagi dia turun di bawah 62. Tapi coba perhatikan, bagian atasnya juga sama. Sama sekali kita hampir tidak melihat dia naik di atas $64. Artinya secara range area, pergerakannya tidak banyak berubah. Dan secara fundamental, kecenderungannya adalah potensi untuk penurunan kembali itu masih bisa terjadi setelah Arab Saudi kemarin mendorong untuk OPEC lanjutkan kenaikan produksinya. Jadi pada dasarnya di sini adalah kecenderungan untuk spike ataupun kenaikan yang relatif terbatas untuk kemudian kita follow sell kembali dan targetnya mungkin akan menutupi gap yang terjadi di hari Senin kemarin. Mungkin saja 61.50 sebagai target potensial. Nah, tapi sebaliknya teman-teman, ini juga yang perlu kita ingatkan. Kemungkinan kalau kita ambil kaitannya dengan pergerakan secara umum, secara keseluruhan, saya merasa di sini adalah megaphone yang mungkin akan dapat jawabannya setelah kita lihat beberapa waktu ke depan. Artinya, di sini tidak terjadi pergerakan yang sporadis ataupun perubahan yang signifikan. Tapi kalau saya kaitkan dengan inilah bullish, maka kecenderungannya yang mungkin bisa terjadi adalah di sini akan ada kesempatan dia untuk naik kembali. Jadi hati-hati kalau ternyata dalam 1 atau 2 hari ke depan tidak turun lagi di bawah 62.00, maka yang Anda harus lakukan adalah segera berubah strategi dan kemungkinan kita bisa mengincar ataupun bahkan melakukan buy dengan asumsi bahwa dia akan naik ke level $64. Tapi untuk sementara ini saya lebih confirm, saya asumsikan bahwa ini terjadi rejection dan kemungkinan potensi penurunan masih bisa terjadi untuk hari ini. Nah, kemudian untuk emas sendiri, kalau Anda perhatikan dari pergerakan yang terjadi sepanjang hari kemarin, itu juga sudah meresmikan ataupun resmi menunjukkan kenaikan yang signifikan, tapi memang bertahan di level 3380-an. Sayangnya dia belum tembus terjadi di atas 3392. Padahal kalau misalkan itu terjadi, berarti area kenaikan lanjutan dari pola yang kita curigai sebagai zigzag ataupun uptrend zigzag yang kita tunggu-tunggu ini, harusnya kita akan dapatkan kenaikan lanjutan. Tapi kalaupun tidak, apakah dia akan resmi sebagai double top? Saya rasa tidak. Tapi kalau misalkan kita asumsikan pergerakan ini turun, seperti yang sudah kita sampaikan di artikel hari ini, bahwasanya kalaupun turun, kita tidak mengharapkan dia turun di bawah 63. Atau dengan kata lain 3360-an. Dan so far yang saya lihat adalah penurunan tertahan di level 3361. So, apakah masih tetap layak untuk dilakukan pembelian? Dengan asumsi ini, maka potensinya adalah harusnya masih tetap layak untuk dia mengejar kembali 3384 ataupun bahkan 3390. Tapi nasib berikutnya, jangan harapkan hari ini akan tembus di atas 3392. Kenapa? Karena kemungkinan kalau initial jobless claim-nya tidak terlalu spesifik ekstrim datanya, maka saya ragu itu akan menjadi faktor penggerak. Malah market akan kecenderungannya wait and see sampai non-farm payroll kemarin. Dan inilah skenario untuk NFP besok. Kalau Anda lihat dari grafik H4 jelas
yang paling utama yang Anda harus pastikan adalah selama dia tidak tembus di bawah level 3300 atau katakanlah 3305, maka Anda masih diperkenankan untuk tetap lakukan buy dengan asumsi bahwa kemungkinan kalau memang ternyata secara kebetulan data NFP besok malam lebih rendah daripada ekspektasi, maka kita mungkin besok malam akan melihat dia menjajal ke areal atau level 3400-an, dan itu berarti 3406. Di sisi lain, kalau data NFP besok malam jauh lebih rendah daripada ekspektasi, katakanlah di bawah 100.000, maka kita berharap dia akan naik ke level 3450-an. Catat bahwasanya kalau misalkan data itu hanya relatif 120.000 atau di bawah ekspektasi tapi tidak terlalu ekstrim, maka yang mungkin kita lihat hanyalah 3400, kurang lebih 3406, atau paling jauh adalah 3414. Tapi kalau misalkan datanya sangat ekstrim jauh di bawah 100.000, maka mungkin kita akan dapatkan 3450 sebagai result. Nah, sebaliknya, kalau ternyata terjadi kejutan, ternyata data NFP betul-betul berlawanan dengan ADP kemarin, maka harapannya adalah kalau misalkan data tersebut katakanlah loncat dari 130.000 yang diharapkan ternyata muncul 150.000, maka saya harapkan dia akan terjadi penurunan seperti ini dengan asumsi bahwa target maksimal adalah 3.300. Anda boleh sell di situ, tapi kalau sudah sentuh 3.300 hati-hati karena datanya kalau kita compare dengan bulan sebelumnya 177.000, maka seharusnya itu masih jauh lebih lemah sehingga nantinya secara perlahan dia akan bangkit kembali. Jadi sell hanya temporary. Nah, kemudian yang paling ekstrim lagi, kalau tiba-tiba secara mengejutkan data NFP besok malam di atas 200.000, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda confirm sell dengan potensi level penurunan mungkin saja akan menembus level 3297.